Akhirnya, mereka pun memasuki rumah Jiwon. Terlihat di salah satu meja ada panci kotor yang belum dicuci, sampah, dan bekas bungkus makanan instan berserakan di lantai. Tempat tidur di kamar kecil juga belum dirapikan. Jiwon hanya bisa tersenyum malu dan meminta maaf kepada Yeondu. Ia tidak tahu jika Yeondu akan pulang bersamanya. Kalau tahu pasti ia akan membersihkan semuanya. Namun, Yeondu hanya diam tanpa mengeluarkan suara. 10 menit pun berlalu. Jiwon berjongkok dan meminta Yeondu untuk duduk dan beristirahat dimanapun ia mau. Akhirnya, Yeondu berbicara, ia mengatakan, iya, tapi... Apa itu? Kata Yeondu sambil menunjukkan sebuah alat dengan wajah bingung. Jiwon dengan wajah sedih menjelaskan bahwa itu adalah mesin, full up. Yeondu bingung dan bertanya, blue up. Sementara itu, Jiwon tersenyum senang, ia berpikir bahwa Yeondu menyebutnya, biru, membuatnya tampak lucu. Yang ditunjuk oleh Yeondu adalah sebuah alat olahraga yang dibeli Jiwon beberapa tahun lalu, dan namanya, full up. Ia membeli alat itu untuk menghindari kegemukan. Alat itu sulit untuk ia singkirkan karena ukurannya yang terlalu besar. Dan itu juga merusak lingkungan hidupnya karena memakan ruang di tempat tinggalnya yang sempit. Jiwon menjelaskan kepada Yeondu bahwa itu adalah alat olahraga bernama, full up, yang kakaknya gunakan. Sementara itu, Yeondu tetap terdiam memandangi Jiwon. Jiwon pun mulai berpikir apakah ia pantas dipanggil, kakak. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh, sekitar 20 tahun. Sambil melihat Yeondu yang bingung, Jiwon berpikir, dengan perbedaan umur 20 tahun ini, ia bisa dianggap seperti seorang ayah, bukan kakak. Ia tidak bisa terus-menerus mengatakan hal seperti itu dengan canggung. Akhirnya, ia menanyakan kepada Yeondu apa yang ingin dipanggilnya. Yeondu tetap diam. Kemudian, Jiwon berkata lagi, bahwa Yeondu bisa memanggilnya apapun yang Yeondu suka, seperti kakak, paman, atau papa. Yeondu tetap diam dan memandangi Jiwon. Sementara itu, Jiwon sudah menutup mulutnya, karena ia merasa terkejut dengan dirinya sendiri, mengapa ia harus menyebut dirinya, papa. Jiwon berpikir bahwa pamannya pasti bukan orang yang baik yang akan selalu membuat Yeondu menderita. Ia berpikir mungkin Yeondu merasa jijik dengan kata, papa. Tiba-tiba terdengar suara Yeondu yang berkata, bisakah aku memanggilmu itu? Membuat Jiwon bingung. Memanggil apa? Tanyanya. Dengan wajah sayu dan sedih, Yeondu berkata, apakah aku bisa memanggilmu papa? Jiwon tersenyum gembira dan mengatakan bahwa Yeondu bisa memanggilnya apapun yang Yeondu suka. Hal ini membuat Yeondu tertawa bahagia untuk pertama kalinya. Jiwon merasa bingung, ia merasa ada yang aneh. Yeondu tidak langsung memanggilnya, papa, tetapi justru bertanya apakah ia bisa memanggilnya, papa. Namun, Yeondu sangat senang dan terus memanggil Jiwon, papa. Jiwon merasa senang melihat Yeondu akhirnya memiliki wajah kebahagiaan. Ia berpikir, apakah sesenang itu memanggilnya, papa? Meskipun ia merasa senang, ia juga harus memastikan sesuatu. Kemudian, ia memanggil Yeondu dan membuat Yeondu sangat senang menjawab, ya, papa. Jiwon pun kemudian bertanya, kenapa Yeondu bertanya padaku apakah Yeondu bisa memanggilku papa? Mendengar itu, Yeondu terdiam kembali dan memasang wajah sedih seperti semula. Ia menjawab, karena kamu akan marah. Ia kemudian menambahkan, kamu akan marah kalau aku memanggilmu papa. Jiwon bingung dan bertanya kembali, apa maksudmu? Tiba-tiba Jiwon tersadar, ia berpikir apakah pamannya melarang Yeondu memanggilnya papa selama ini. Tak lama, Yeondu mulai menangis dengan suara gemetar, mengatakan bahwa ia tidak akan memanggil Jiwon papa lagi dan meminta Jiwon untuk tidak marah. Yeondu sangat ketakutan sambil meminta maaf. Akhirnya Jiwon sadar bahwa ia barusan memasang ekspresi marah, yang membuat Yeondu ketakutan dan berpikir bahwa Jiwon marah padanya. Jiwon panik, ia seharusnya tidak mengingatkan Yeondu tentang masalah-masa lalunya bersama pamannya. Jiwon mencoba menenangkan Yeondu dan berkata bahwa ia tidak marah. Malah Jiwon sangat senang karena Yeondu memanggilnya, papa. Hal ini membuat Yeondu bertanya lagi, apakah itu benar? Sambil mengelus kepala Yeondu, Jiwon mengatakan bahwa Yeondu bisa memanggilnya, papa. Ini membuat Yeondu sangat senang dan tersenyum bahagia. Tidak lama kemudian, Jiwon dengan sangat khawatir menanyakan apakah Yeondu baik-baik saja untuk pergi keluar bersama. Jiwon menyarankan agar Yeondu beristirahat saja jika masih merasa lelah. Namun, Yeondu menjawab bahwa ia tidak apa-apa, sambil terus menambahkan kata, papa, di setiap jawabannya. Jiwon ingin memandikan Yeondu, namun Yeondu menolaknya. Ia bersikeras bahwa ia ingin mandi sendiri. Sambil menunggu di depan pintu kamar mandi, Jiwon berpikir mengapa Yeondu tidak mau dimandikan. Kali ini, Yeondu tidak memberitahu Jiwon alasan mengapa ia tidak ingin dimandikan. Yeondu hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin membasuh tangan dan wajahnya saja, dan bukan karena ia takut air. Yang membuat Jiwon merasa lebih baik adalah karena baju masa kecilnya masih ada, sehingga bisa dipakai oleh Yeondu. Selain itu, Yeondu juga mengganti pakaian sendiri tanpa bantuan. Jiwon bertanya kepada Yeondu apakah ia sudah selesai, namun Yeondu menjawab bahwa ia masih belum selesai. Jiwon bertanya-tanya apakah Yeondu merasa malu, tapi ia berpikir,
Seberapa muda si Yeondu? Namun, Jiwon hanya bisa memakluminya karena Yeondu juga seorang perempuan. Jiwon menghampiri Yeondu dan mengelus kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Ia mengatakan, jika Yeondu ada masalah, Yeondu bisa memberitahuku kapan saja. Yeondu senang dan tertawa bahagia dengan perlakuan Jiwon terhadapnya. Melihat Yeondu dari samping, Jiwon tidak bisa melihat ekspresinya karena rambutnya yang panjang. Ia berpikir apakah ia harus memotong rambutnya. Ia tersenyum dan berpikir untuk memotongnya sekarang. Dengan senyuman, Jiwon mengajak Yeondu untuk memotong rambutnya seperti seorang putri. Hal ini membuat Yeondu terdiam dan bertanya, "Putri?" Jiwon terus mengungkapkan hal-hal baik dan mengatakan bahwa Yeondu akan menjadi seorang putri jika rambutnya dipotong. Ini membuat Yeondu tersenyum bahagia dan senang setelah mendengarnya. Sesampainya di salon, mereka disambut dengan ramah. Jiwon memintanya untuk segera memotong rambut Yeondu. Pegawai salon pun bertanya apakah Yeondu adalah putrinya. Sementara Jiwon bingung mau jawab apa, ia hanya bisa mengatakan bahwa ia bukan ayah Yeondu, tetapi bisa dianggap mirip seperti itu. Melihat jawaban Jiwon yang ragu-ragu, semua orang memandanginya dengan sinis. Namun, akhirnya Jiwon dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah ayah Yeondu. Yeondu memandangi Jiwon dalam diam. Pegawai salon pun merasa lega karena Jiwon terlihat muda. Namun sekarang ia senang mengetahui bahwa Jiwon memang ayah Yeondu. Pegawai itu mengatakan bahwa rambut Yeondu harus dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong. Jiwon mengiyakannya dan meminta pegawai untuk menunggu sebentar. Jiwon kemudian menanyakan kepada Yeondu apakah bisa kakak ini yang mencuci rambut Yeondu. Yeondu menjawab, "Iya, Papa." Jiwon senang karena tidak ada masalah untuk mencuci rambutnya. Akhirnya, ia memberitahu pegawai itu untuk mencuci rambut Yeondu. Dan karena rambut Yeondu cukup lebat, ia akan membayar lebih. Pegawai itu tidak mempermasalahkannya, dan ia hanya berharap bahwa Jiwon bisa membawa Yeondu lebih sering untuk memotong rambutnya. Karena tidak baik membiarkan rambut seorang anak tumbuh panjang. Mereka pun diantar ke tempat tunggu, dan Jiwon meminta izin kepada Yeondu untuk ke kamar mandi. Yeondu pun mengizinkannya. Jiwon merasa sangat lega setelah membuang semua keperluannya. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Terlihat nama yang menelepon adalah Choi Yun-woo. Jiwon pernah dekat dengannya, namun ia tidak sering bertemu dengannya. Terdengar suara yang cukup nyaring menanyakan kabar Jiwon, membuat telinga Jiwon agak sakit karena suara yang cukup keras. Mereka pun mengobrol dengan senang, menanyakan kabar satu sama lain. Akhirnya, Choi Yun-woo bertanya apa yang terjadi pada Jiwon karena suaranya terdengar sangat lelah. Jiwon hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat rumit jika dijelaskan. Choi Yun-woo adalah teman pertama Jiwon semasa sekolah menengah. Mereka tinggal bersama selama 3 tahun. Bahkan ketika ayah Jiwon meninggal, Yun-woo menangis seperti kehilangan ayahnya sendiri. Setelah lulus, mereka berdua tidak pernah bertemu karena Yun-woo sengaja menghindari Jiwon. Percakapan mereka pun diakhiri dengan harapan untuk berkumpul bersama di masa depan. Jiwon terdiam sejenak saat mencuci tangannya. Dan ketika ia mengelap tangannya, ia teringat sesuatu. Tak lama kemudian, ia keluar dari kamar mandi dan menuju tempat potong rambut. Ia melihat banyak orang berkumpul melihat sesuatu, membuat Jiwon bingung dan berpikir apakah Yeondu membuat keributan karena tidak mau potong rambut. Akhirnya, Jiwon meminta maaf kepada pegawai salon karena ia terlalu lama. Karena sebelumnya ia mendapatkan telepon dari seseorang. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Yeondu yang memanggilnya, "Papa." Membuat semua orang seketika memandangi Jiwon. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana reaksi orang-orang di depan umum saat mereka melihat seorang selebritis dengan penampilan yang sangat menawan? Kamu akan selalu memuji penampilan dan pesonanya dengan rasa iri. Tidak salah untuk menghargai penampilan orang lain berdasarkan standar dirimu, karena manusia juga adalah makhluk yang mencari keindahan. Namun, Jiwon bukanlah tipe orang yang terobsesi dengan hal-hal itu. Dan saat ini, Jiwon merasakan perasaan yang berbeda. Ia ditatap oleh banyak orang, bukan karena ia seorang selebritis, tetapi mungkin karena cara mereka melihat dirinya. Bukan penampilannya yang ia tidak suka, tetapi dirinya yang merasa lemah dan tidak kompeten. Itulah sebabnya, meskipun ia melihat seseorang dengan kecantikan luar biasa, atau selebritis wanita yang paling cantik dan keren di negara ini, tidak ada satupun yang mengesankan Jiwon. Ia merasa bahwa pemikiran itu akan selalu ada selamanya. Namun pemikiran tersebut hancur sejak hari ini. Ia bukanlah seorang selebritis atau artis terkenal. Dengan mata gemetar dan pupil coklat yang bersinar, hidup mungil dan bibir seperti ceri, pipi merah merona yang ingin Jiwon sentuh meski hanya sekali. Akhirnya, Jiwon tersadar. Ia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pemikiran itu. Ia tidak bisa menilai wajah seorang anak kecil di depan semua orang. Bagaimanapun, malaikat yang dilihat Jiwon adalah Yeondu yang memanggilnya papa dengan penuh kebahagiaan. Karena itu, bukan artis papan atas, tetapi putri Jiwon, Seo Yeondu. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seorang wanita yang menepuk pundaknya. Pegawai wanita itu memarahi Jiwon, mengatakan bahwa itu kejahatan, kejahatan, kejahatan. Ia berteriak karena Jiwon memiliki putri yang cantik, namun rambut Yeondu menutupi semua itu. Wanita tersebut menegur Jiwon, mengatakan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi.
Semua orang mulai protes juga. Bahkan ada yang bertanya kenapa ada gadis secantik itu diabaikan. Beberapa orang menganggap Jiwon bukan ayah kandungnya, namun mereka melihat ada kemiripan antara mereka berdua. Yang lain mengatakan bahwa ayahnya terlihat hangat, tentu putrinya akan seperti itu juga. Jiwon hanya bisa tersenyum canggung. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa Yeondu bukan anak kandungnya. Akan aneh jika ia menceritakan tentang pamannya dan menjelaskannya. Jiwon hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menjaga putrinya dengan lebih baik lagi. Nenek yang menegur tadi mengatakan bahwa itu bukan hanya ucapan, tetapi ia harus benar-benar menjaga Yeondu dengan baik. Wanita lainnya menceramahi Jiwon bahwa jika sudah memiliki anak, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya sampai akhir. Jiwon hanya bisa tertawa canggung menghadapi semua ceramah dan teguran dari orang-orang. Ia hanya berpikir, kenapa ia harus berurusan dengan orang-orang seperti ini padahal ia sudah memutuskan untuk merawat Yeondu, putri pamannya. Tiba-tiba, Yeondu berteriak. Ia mengatakan bahwa semua orang salah. Papanya bukanlah orang jahat. Dengan marah, ia meminta semua orang untuk tidak berbicara buruk tentang papanya. Jiwon hanya bisa mendekati Yeondu dan mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Namun, Yeondu menanyakan kembali apakah papanya benar-benar tidak apa-apa. Tentu Jiwon tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Jiwon sangat tersentuh karena ada seseorang yang akhirnya membelanya. Ia berpikir, sudah lama sekali sejak ada seseorang yang marah untuk dirinya. Nenek yang menegur tadi langsung mendekati mereka dan mengatakan apakah ia memarahi mereka karena mengatakan hal buruk tentang Jiwon. Ia sangat bangga terhadap Yeondu yang telah membela papanya. Sehingga nenek itu meminta maaf kepada Yeondu. Akhirnya, pegawai wanita menanyakan potongan rambut seperti apa yang harus dipotong. Jiwon pun menanyakan kepada Yeondu, ingin potong rambut seperti apa. Yeondu diam sejenak dan kemudian mengatakan bahwa ia ingin potong rambut seperti putri. Jiwon berpikir mungkin karena sebelumnya ia menyebutkan kata putri, sehingga Yeondu menyukainya. Ia kemudian menanyakan kepada pegawai tersebut apakah ia bisa memotong rambut Yeondu seperti putri. Pegawai wanita itu dengan senang hati mengatakan bahwa Yeondu sudah seperti putri meskipun belum dipotong. Bahkan nama salon mereka juga disebut rambut putri. Sehingga ia percaya diri untuk memotong rambut Yeondu seperti seorang putri kerajaan. Yeondu cemas dan ketakutan, sehingga ia mengulurkan tangan sambil berkata, "Papa, tangan." Akhirnya, Jiwon memegang tangannya. Jiwon tidak menyangka bahwa Yeondu kini lebih berani berpendapat dan bertindak terhadapnya. Beberapa waktu kemudian, Yeondu terlihat sangat cantik dan imut. Terdengar seseorang berkata ingin memotret Yeondu. Namun, Jiwon melarangnya, membuat nenek itu hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Jiwon tidak ingin mengumbar putrinya kepada semua orang, karena ia ingin merawat Yeondu meski dalam hal-hal kecil. Jiwon menanyakan apakah Yeondu menyukai potongan rambutnya. Yeondu malah menanyakan hal yang serupa, bagaimana pendapat papa tentang rambutnya. Jiwon menjawab dengan sangat senang bahwa Yeondu sangat cantik seperti seorang putri. Jiwon tidak menyangka bahwa Yeondu akan seceria dan sebahagia ini. Akhirnya, ia mengucapkan terima kasih kepada pegawai salon dan pamit pergi. Sebelum pergi, wanita itu memberikan kartu nama dan meminta Jiwon menghubunginya jika ingin datang lagi, karena ia ingin memotong rambut Yeondu dengan lebih cantik lagi di kemudian hari. Tak terasa, azan maghrib pun telah berkumandang. Jiwon bingung apakah mereka akan langsung pulang atau tidak. Ada beberapa alasan kenapa ia memikirkan hal itu. Karena pada hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, ia bekerja paruh waktu. Sedangkan hari ini adalah Senin, jadi ia harus mulai bekerja esok hari berturut-turut. Ia pun berpikir untuk menghabiskan waktu bersama Yeondu dengan sangat baik, dan memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk Yeondu. Akhirnya, ia mendapatkan jawabannya. Ia menanyakan kepada Yeondu, apakah ia lelah. Tentu Yeondu menjawab bahwa ia tidak lelah. Kemudian Jiwon bertanya kembali, apakah Yeondu ingin pergi ke rumah sakit, dan bagaimana menurutnya. Yeondu bingung dan berkata, rumah Atit. Dengan senyuman, Jiwon mengatakan bahwa mereka akan pergi menemui dokter untuk memeriksa apakah Yeondu Atit di suatu tempat. Sambil berpikir dalam hati kenapa ia harus berkata Atit. Yeondu menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa ia tidak Atit dimanapun. Namun, Jiwon terus meyakinkannya bahwa meskipun Yeondu tidak Atit sekarang, di masa depan pasti akan Atit, jadi mereka perlu memeriksanya. Akhirnya, Yeondu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Jiwon tahu bahwa Yeondu tidak suka rumah sakit. Namun melihatnya melakukannya seperti itu membuat Jiwon merasa bahagia. Kemudian mereka disambut oleh seorang perawat dan mulai mengisi data pribadi untuk pemeriksaan bersama dokter nantinya. Sementara Jiwon mengisi data, perawat itu mulai mengobrol dan menanyakan nama Yeondu. Menurutnya Yeondu sangat cantik. Yeondu hanya menjawab, Seo Yeondu, dengan wajah merah karena malu. Jiwon kemudian meminta Yeondu untuk mengucapkan halo kepada para suster. Tentu Yeondu mengiyakan, dan dengan kedua tangan digenggam di depan tubuhnya, ia membungkuk dan mengucapkan halo kepada suster itu. Semua suster merasa terpesona dengan tingkah laku Yeondu. Karena malu, Yeondu langsung bersembunyi di balik Jiwon setelah mengucapkan halo. Kedua suster itu merasa senang. Mereka tidak menyangka ada anak yang begitu cantik dan imut.
Bahkan salah satu dari mereka berkata bahwa mereka kira mereka adalah sepupu, ternyata itu adalah putri Jiwon. Jiwon hanya bisa tersenyum dan berterima kasih. Tak lama, mereka berdua memasuki ruangan dokter. Dokter merasa sangat senang dan memanggil Yeondu sebagai Tuan Putri, dan menanyakan ada apa dengan Tuan Putri. Jiwon menjelaskan bahwa putrinya tidak sakit, ia hanya ingin memeriksakan Yeondu secara keseluruhan. Dokter bingung dan Jiwon menjelaskan bahwa Yeondu memiliki beberapa keluhan. Akhirnya, dokter mengerti dan meminta Tuan Putri Yeondu untuk membuka perutnya. Namun, Yeondu menggelengkan kepalanya dengan cepat sambil memegangi perutnya. Jiwon mengira ia malu karena takut dilihatnya. Jadi ia berkata bahwa ia akan berbalik agar Yeondu bisa melakukannya bersama dokter. Namun, Yeondu dengan sangat keras kepala berkata, "Aku tidak mau," berkata berulang kali. Dokter mulai berpikir apakah anak ini punya trauma. Ia meminta Jiwon untuk membantu, yang membuat Jiwon cukup terkejut. Mereka mulai memaksa Yeondu untuk membuka bajunya. Sementara Yeondu terus memberontak dan mengatakan bahwa ia tidak mau. Jiwon tidak tahu kenapa Yeondu begitu menolak. Akhirnya, ia mengetahui alasan mengapa Yeondu tidak mau menunjukkan tubuhnya. Sebuah rahasia kelam mulai terbongkar. Ternyata, Yeondu tidak malu akan dirinya sendiri. Namun, ia terus berontak karena ada luka besar di tubuhnya. Jiwon tidak menyangka bahwa pamannya bisa sekejam itu terhadap anak yang baru berusia 5 tahun. Yeondu mulai menangis dan terus berteriak bahwa ia tidak ingin Jiwon, papanya, melihat itu. Jiwon merasa bingung kenapa Yeondu harus menyembunyikan rasa sakitnya dari dirinya. Bahkan ia juga menolak Jiwon untuk memandikannya dan memasangkan baju untuknya. Ia bahkan harus berbalik badan agar tidak melihat Yeondu memakai bajunya. Jiwon bertanya-tanya kenapa Yeondu tidak mau menunjukkan rasa sakitnya kepadanya. Jiwon mulai berpikir, mungkin karena Yeondu tumbuh dalam penyiksaan dan penjara yang dibangun oleh pamannya tanpa kontak dengan siapapun. Ia membayangkan Yeondu memanggilnya papa, namun ditolak dan dimarahi karena Yeondu bukan anak kandungnya. Mungkin Yeondu berpikir bahwa Jiwon akan membencinya jika ia melihat luka-lukanya. Itulah memar dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh kebencian dan kemarahan pamannya. Dengan rasa perasaan sakit hati, Jiwon berkata agar mereka berhenti memaksa Yeondu. Ia tidak ingin menunjukkan hal itu kepada orang lain, terutama kepada dirinya sendiri. Ia tidak mau memaksa Yeondu, apalagi sekarang Yeondu telah memanggilnya papa. Dokter dan suster pun diam, menatap Jiwon dengan curiga. Membuat Jiwon terdiam. Ia bingung harus mengatakan dan menjelaskan bagaimana karena ia tidak melakukan itu. Yeondu akhirnya benar-benar menangis dan langsung menghampiri Jiwon. Sambil memegang pakaian Jiwon, Yeondu dengan sedih bertanya, "Apakah papa membenci aku sekarang? Apakah aku bukan seorang tuan putri lagi?" Jiwon hanya diam menatap Yeondu. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.